Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Tahun 2022 kemarin banyak banget yang slowing down. Inflasi naik, harga-harga banyak ngelambung tinggi. Di tahun 2023 ini juga bakal diramalin ada resesi global yang dampaknya bakal terasa banget pastinya. Masih dilanjutin lagi tahun depannya, tahun pemilu, which is arah kebijakan politik negara bisa berubah 180 derajat. Banyak juga startup yang di-expect bakal grow tinggi, malah tutup. Even Shopee juga PHK banyak banget karyawannya. But tenang, santai netizen. Gue bukan lagi mau nakut-nakutin atau ngomongin politik di sini. Tapi gue justru mau ngebahas soal timing raising money dari investors. Tepatnya kapan sih kalian mesti raise money dari investor? So pastiin kalian stay tune sampai habis ya. Hey guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal menarik dalam bisnis dan startup. Mulai dari marketing, inventory, finance, purchasing, juga recruitment. Dan di video kali ini kita akan belajar bareng gimana caranya buat tahu waktu yang tepat buat cari investment di startup. Kalau jawaban simpelnya ya, pas kalian siap. Tapi siap itu kayak gimana sih? So berikut ini ada 4 hal yang bisa kalian pertimbangin sebelum nyari investment. Yang pertama, clear strategy. Kalau kalian mau ada investors yang tanamin modal di startup kalian, berarti kalian siap buat ngebagi saham atau ownership ke calon investor ini. Ini artinya seluruh co-founders mesti punya kesamaan visi dan misi, juga strategi yang clear banget buat wujudin goal kalian. Let's say like this, kalian mau cari investor, tapi kalian nggak punya traction yang cukup. Artinya kalian belum tahu caranya biar produk kalian bakal diterima pasar. Atau dengan kata lain, strateginya belum tahu nih, yang pas gimana buat dapetin pasar. Ini bahaya banget. Kalau kalian nggak punya growth plan yang pas dan solid, begitu investor masuk, kalian dan si investor bakal stres banget. Investor bakal nge-push kalian sebagai founders abis-abisan. Tapi kalian nggak tahu arahnya kemana. Mesti eksekusinya gimana buat kalian bisa berhasil di market. Yang ada jadinya hubungannya kalian tuh jadi nggak baik antara kalian dengan investor tadi. Keep in your mind bahwa nggak ada investasi yang bisa langsung ngatasin masalah kalian. So pastiin kalian udah yakin dan udah dapetin pasar buat produk kalian. Lakuin banyak research. Jadi kalian bisa bangun produk yang sesuai sama kebutuhan pasar dan ngasilin solusi dari problem yang ada di pasar. Petain arah dan strategi startup kalian. Termasuk strategi-strategi buat antisipasi perubahan-perubahan yang mungkin bakal kalian alami nantinya. Nextnya yang kedua, rencana penggunaan investasi. Setiap investor pasti ngarepin perusahaan yang diinvestnya bisa grow tinggi after dapat investment. So make sure kalian punya rencana yang benar biar bisa gunain tambahan modal investasi ini buat naikin growth kalian. Misalnya, pengembangan produk tambahan biar bisa makin menuhin kebutuhan pasar, mecahin masalah di pasar yang lebih gede lagi, atau buat hire orang-orang profesional yang expert buat bisa dukung kalian tumbuh lebih cepat lagi. Yes, nge-hire orang baru seringan nggak jadi solusi instan. Malahan kalau nge-hire orang yang salah, malah bisa jadi ngehambat jalannya perusahaan kalian dan nambahin expense. So make sure juga kalian spend cukup waktu, tenaga, dan modal buat cari talenta-talenta yang terbaik dan pas buat kalian. Yang ketiga, visi investors. Setiap investor yang masuk ke perusahaan kalian pastinya punya visi, dream, pemikiran, sama karakter sendiri-sendiri. Namanya juga manusia kan? Bukan komputer yang bisa diprogram sama rata gitu ya. That's why kalian mesti pastiin biar investor yang kalian dapetin nantinya bisa dukung kalian. Dukung di sini bukan berarti harus sama persis visinya ya. Tapi yang jelas visi ini mesti saling ngelengkapin. Bukan ngerubah visi kalian yang awal tadi. Karena banyak banget calon investor di luar sana yang dari awal minta founders buat ngerubah visinya ngikutin mereka. Jadi foundersnya bakal ngerasa startup ini bukan diri mereka sendiri. At the end of the day, foundersnya nggak ngejalanin ini sepenuh hati. Ya pasti nggak bagus banget buat startupnya. On the other hand, kalian juga jangan cari investor yang nggak tahu apa-apa. Again, kalian sebagai founders sama investors harus bisa saling dukung. Saling support, nggak cuma soal uang aja. Let's take an example. Anggaplah saat ini ada startup yang valuasinya 10 miliar dan foundersnya lagi pertimbangin buat raise another round of investment. Terus ada 2 calon investors yang tertarik buat invest di startup ini. Investor A setuju buat invest 2 miliar untuk 10% saham.
Jauh lebih bagus dibandingin sama nilai valuasi sebenarnya kan. Tapi investor ini nggak punya knowledge sama sekali tentang produk, pasarnya kayak gimana nggak tahu, dan nggak bisa naikin brand image juga ke startup ini. Jadi konsepnya kayak cuman ngasih duit gitu ya. Nah, nextnya ada investor B nih. Investor ini niat buat invest 5 miliar juga buat 20% saham. Kalau dari sisi investasinya bagus yang A tadi. Tapi dari sisi knowledge, investor ini bagus banget. Bener-bener ngerti industrinya. Tapi dari awal minta para founders buat ngerubah visi sama strateginya. So he is very dominant di atas para founders ini. So dari kedua investor ini, ada yang bakal dipilih sama kalian? Kalau ada, yang mana? Coba nanti kalian tulis di kolom komen di bawah ini ya. Tapi kalau gua nggak akan milih di antara keduanya. Gua bakal cari lagi investor yang lain. Karena gua ngerasa walaupun keduanya oke buat invest di atas nilai wajar, both of them nggak cocok secara visi misi. Yang satu pengennya ngerubah, yang satu lagi nggak bisa support secara non-finansial. Jadi gue bakal cari lagi calon investor-investor berikutnya. Sampai misalnya gue ketemu lagi investor C ini misalnya. Investor C ini setuju buat invest misalnya cuma sebesar 1 miliar, tapi dia minta 15% saham. Which is sebenarnya di bawah harga wajar nih. Tapi secara visi misi dia cocok sama foundersnya. Bisa bantu kenalin startup ini ke banyak koneksinya, buat perluasin pasar, dan dia juga punya karakter yang bukan maksa, tapi support si founders. Well, kalau gue dari ketiga opsi ini, gue tetap bakal milih yang ketiga, which is investor C. Atau mungkin bisa cari lagi. Soalnya investor C ini, walaupun secara finansial dia nawarin di bawah harga wajar, dia bisa support banyak hal lain selain finansial. Yang pastinya bisa sangat ngedukung buat growth startup ini ke depannya. So, poinnya adalah jangan cuma cari investor buat menuhin sisi finansial startup kalian doang. Tapi carilah investor yang bisa support kalian dari sisi non-finansial juga. Jadi startup kalian bisa grow lebih tinggi lagi. Jadi bukan cuma calon investor doang yang analisa potensi startup. Tapi si startup juga perlu menganalisa calon investor. Punya kompetensi, koneksi, pengalaman yang bisa support kalian atau enggak? Ada nggak value editnya buat kalian? Biar bantu kalian nyampe ke garis akhir. Kalau kalian belum nemuin investor yang cocok, ya jangan dipaksain juga. Artinya waktunya belum pas buat kalian buat raise fund sekarang. Cari lagi investor yang pas. Gue yakin kok, kalau startup kalian bagus dan punya potensi, investor juga bakal ngantri buat support kalian. Hal keempat yang perlu kalian pikirin adalah timing. Raising investment itu mesti pas timingnya. Kalian mesti perhitungin beberapa hal. Misalnya cek cash flow kalian, valuasi startup kalian, atau juga kesiapan tim kalian. Tapi yang jadi poin penting banget, jauh lebih baik cari investor di saat kalian lagi growing daripada kalian lagi exhausting. Soalnya kalau kalian lagi growing dan cash flow kalian lagi bagus-bagusnya, valuasi kalian juga pasti bakalan jadi lebih naik dan calon investor yang potensial juga bakal lebih banyak ketarik ke startup kalian. Plus, di lain sisi, kalian juga punya bargaining power yang lebih baik ke calon investors. Coach, terus penting nggak analisa soal arah politik, ekonomi, negara gitu? Jawabannya tergantung. Kalian masuk di industri apa? Fintech, retail, atau apa? Dan tergantung juga kalian ada di stage mana nih. Saran gue sih, kalau emang kalian nggak terikat atau nggak terkait sama finance atau politik secara langsung, dan startup kalian masih ada di stage seed atau bahkan pre-seed funding, biar kalian fokus ke spesifik target market kalian dan internal kalian. Carilah investor di saat kalian siap, udah ready. Coba cek kesiapan kalian di 4 hal yang udah tadi kita bahas di atas. Alright guys, I think itu dulu buat video kali ini. Hopefully sekarang kalian bisa ngerti kapan mesti cari investor buat bisnis kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar atau mau share something, silakan langsung tulis aja di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. So, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye.